miring Ustaz. Ya pakai ganjal pakai apa? Tua lagi. Gimana? Itu di bawah. Posisinya pas ya. Nampak kepala ya. Nampak. Pas. Di sini gelap Ustaz, apanya? Lampunya. Cahayanya. Nah, ini gelap enggak? Enggak, maksudnya dari sini saja terang dia. Mana? Di sini gelap. Nah, gini aja. Udah mulai nih Ustaz. Udah. Mulai ya. Bila ya kitab terjemahannya kan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ahli baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, di mana pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman 175 ya, yaitu masih berbicara tentang masalah zakat ya, kitab zakat ya, kitab daripada zakat. Kita lihat qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang al-musannif rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau tentang syarat-syarat daripada zakat ya. Masih ingat apa aja syarat zakat kemarin? Al-Islam, yang kedua al-hurriyah ya, merdeka, yang ketiga al-milkut tam, apa itu? Kepemilikan yang sempurna, wan nisab, nisab, wal haul, haul, wasaum, dan pengembalaan. Nah, kita sudah membahas syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan ke syarat yang keempat ya. Apa dia? Masalah an-nisab. Qala al-musannif wa amman nisabu, dan adapun
nisab. Nah, apa itu nisab? Ya, apa? Ya, ukuran ya, standar minimal. Bagian minimal. Fafihi, maka pada nisab ya, maka adalah pada nisab ihtirazun, penjagaan, pengecualian, amma idza malaka dunan nisab, dari perkara sesuatu apabila seseorang itu memiliki harta di bawah nisab. Nah, jadi syarat zakat yang keempat itu nisab. Jadi kata-kata nisab ini mengecualikan setiap harta yang kurang dari nisab. Nah, itu dia. Harta yang kurang dari nisab. Dapat nggak kita berzakat? Enggak ada Pak bisa. Nggak ada ya? Tentang apa tadi? Zakat. Ya pasangan. Syarat zakat. Ada? Enggak ada kalau syarat. Tinggal aja lah. Jadi kata-kata nisab, maka di situ mengecualikan kalau seseorang itu memiliki harta kurang dari nisab. Fahada la zakata fihi, maka ini ya, apa namanya, bila seseorang memiliki harta kurang dari nisab, maka adalah tidak ada zakat padanya pada hada. Fala tajibu zakatu, maka tidak wajib zakat ya, fil ibil ya, fil ibil pada unta, wal baqar sapi, wal ghanam kambing, hatta yakmalan nisabu min kulli naw'in ala ma ya'ti. Nah, maka enggak wajib zakat pada unta, sapi, kambing sampai sempurna nisab dari setiap macam perkara yang akan datang penjelasannya. Jadi pokoknya harta itu ya, ukuran standarnya adalah nisab ya, nisabnya. Wa amal haul, adapun haul ya, haul tadi nisab, sekarang apa? Haul. Wa amal haul fa fihi ihtirazun, pada haul itu ada ihtiraz. Apa itu ihtiraz? Ihtiraz itu penjagaan, pengecualian, amma idza malaka nisaban aw akthar wa lam yahul alaihi al-haul. Nah, ini beda lagi. Kalau haul ini ingin membatasi pemahaman kita kepada orang yang punya harta sampai nisab, lebih dari nisab tapi tak sampai haulnya, berarti belum wajib apa? Zakat ya. Fa innahu la tajibu aydan az-zakah, maka orang kalau belum sampai haulnya, dia juga tidak wajib zakat. Tidak wajib apa? Zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Kata Rasul, tidak ada zakat pada harta sampai datang haulnya atas harta tersebut, 1 tahun dari harta tersebut. Jadi intinya kalau boleh kita katakan, ketika harta itu sudah masuk 1 tahun, maka disitulah orang harus cepat-cepat mengeluarkan harta yang akan dizakatinya tadi. Jangan menunda-nunda ya, tapi mendahulukan tak masalah. Mendahulukan dari masa haul enggak masalah, tapi jangan sampai lewat dari masa haul. Misalnya harta kita itu sudah sampai haul ya, dimulai dari hari ini misalnya kan, misalnya tanggal 2 Rabiul Tsani, maka nanti tahun depan tanggal 1 Rabiul Tsani tahun depan harus segera dikeluarkan zakatnya.
Tapi kalau belum sampai haul boleh ya. Rawahu Abu Daud, dan telah meriwayatkan akan hadis ini siapa? Abu Daud. Walam yudha'ifhu, beliau tidak mendhaifkannya. Wa ajma'a alaihi tabi'un wal fuqaha, para tabi'in, para ahli fikih telah bersepakat atas ini ya, bahwasanya harta itu wajib zakat, jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai terlewat dari tahunnya ya, 1 tahunnya. Wa in khalafa fihi ba'dul ashab, sekalipun telah menyelisihi pada perkara ini ucapan ijma ya, perkataan ijma siapa? Sebagian dari para ulama-ulama mazhab ya. Wa summiya haulan, dan dinamakan haul itu dengan haul. Nah, sekarang kenapa haul itu dinamakan haul? Kenapa dinamakan haul? Li'annahu dhahaba wa ata ghairuhu, karena sesungguhnya haul itu kondisinya itu dia pergi dan datang lagi yang lain. Nah, itu dia. Pergi tahun ini, datang tahun besok, ya kan? Pergi tahun 2021, datang tahun 2022, terus dia berganti seperti itu. Maka dinamakan haul. Ini syarat keberapa? Kelima ya. Asyartus sadis, syarat yang keenam. Nah, ini as-saum. Apa itu as-saum? Pengembalaan. Nah, itu dia, pengembalaan, pangonan. Orang Jawa kan? Pengembalaan atau pangonan. Wa huwa ya, as-saum itu ar-ra'yu fil kala'il mubah. Ar-ra'yu fil kala'il mubah. Pengembalaan, mengembalakan binatang ternak fil kala'il mubah, di rerumputan yang dibolehkan. Artinya syaratnya itu binatang apa? Kalau dia binatang ternak, dia wajib dizakati kalau makannya itu digembalakan di rumputan yang gratis, yang memang dibolehkan untuk diangonkan, digembalakan binatang ternak. Tapi kalau dia bayar, ini tidak terpenuhi syaratnya. Sapi, kambing, entah bayar makan, artinya itu memang digembalakan gratis, makan sebebas-bebasnya. Dia ya. Wahtujja lahu bi kitabi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dihujjahkan bagi syarat yang keenam ini, binatang wajib zakat bila dia digembalakan. Apa dihujahkan dengan apa? Dengan kitab tulisan surat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dalam surat itu, Abu Bakar menulis fi sadaqatil ghanami wa fi saimatil ghanam idza kanat 40 ila 20 wa ila idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Nah, itu dia. Jadi pada zakat kambing dan pada yang diangon, digembalakan daripada kambing ya, bila dia sampai 40 sampai 120 itu seekor kambing. Nah, di situ kan saimah ya kan, yang digembalakan dari kambing itu yang diwajibkan zakat. Rawahul Bukhari, ini riwayat hadis Imam Al-Bukhari ya. Imam Al-Bukhari gitu. Fadalla bimafhumihi, maka surat ketetapan Abu Bakar telah menunjukkan bimafhumihi, dengan yang difahamkan daripadanya, ala annahu la zakata fil ma'lufah,
bahwasanya ia keadaan ya tidak ada zakat pada al-ma'lufah yang dikandangkan. Jadi kalau binatang ternak itu dikandang dari sisi tidak dizakatkan dia tidak dizakatkan dari sisi binatang ternaknya. Tapi kalau untuk dijual dari sisi jual belinya, itu harus kita bedakan. Jadi bukan berarti dia tidak kena zakat binatang ternak, tapi dia kena dari sisi zakat perdagangan. Nah itu dia ya, zakat apa? Perdagangan. Berikutnya wa wajhul wujubi fis saimah, arah wajibnya zakat fis saimah pada binatang ternak yang digembalakan. Kenapa dia kok diwajibkan zakat pada hewan dalam arti sebagai binatang ternak? Karena dia dari sisi digembalakannya, anna mu'nataha ya, bahwasanya ongkos daripada itu binatang ternak. Jadi kalau dia tuh digembalakan, itu menunjukkan ongkosnya. Lamma tawaffarat bisaum ihtamalat al-muasa, tatkala telah sempurna dengan pengembalaan, maka ia mengandung makna al-muasa, penghiburan. Jadi istilahnya kalau kita itu punya binatang kambing ya kan wajib zakat binatang ternak itu bila digembalakan. Kalau kita gembala itu kan gratis ya kan. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu bentuk penghibur. Kenapa? Mengembalakan itu bentuk penghiburan. Kenapa? Dia merasa kewajiban ini bukan sesuatu yang memberatkan dalam hidupnya. Kenapa? Untuk makan kambing atau binatang ternak itu gratis. Jadi hiburan itu gratis itu. Ketika dia bayar zakat, ini kesyukuran, dia teringat gratisnya dia makan rumput-rumput dari binatang daripada binatang ternaknya tadi. Nah itu dia. Bikhilafil ma'lufah, beda kalau yang dikandangkan. Dia sudah mengeluarkan biaya banyak ya kan, untuk memberi makannya saja itu satu L300 berapa juga biaya untuk membeli rumput sapi ya kan, itu kan. Nah itu dia. Thumma in ulifat, kemudian jika ulifat dikandangkan kambing tadi, binatang ternak tadi yang diberi makan dengan dikandangkan mu'dhamal haul, pada kebanyakan tahunnya. Nah, jadi sebagian besar dalam setahun itu binatang ternak itu diberi makan dengan dikasih dengan dikandangkan. Nah, sebagian kecil ya dilepas. Ini kira-kira wajib zakat apa? Yang dikandangkan nggak wajib. Sebagian besar ada diangonkan, tapi sebagian besar dikandangkan. Wajib nggak kira-kira? Yang dikandangkan mungkin nggak wajib. Fala zakat. Kalau seperti ini kondisinya tidak ada wajib zakat. Kenapa? Likathratil mu'nah, karena banyaknya biaya yang akan dikeluarkannya. Itu ya. Terus kasus pertama, kalau dia lebih banyak waktunya itu yang di dalam kandang. Wa in ulifat an-nisfa famadunah, kalau binatang tadi dikandangkan, diberi makan di kandang separuh atau kurang dari separuh. Kalau dia 1 tahun itu 6 bulannya di kandang atau kurang dari 6 bulan.
kira-kira di zakat nggak? Hah? Kira-kira tahu? Fas sahih. Nah, ini kita lihat dulu. Maka yang sahih in ulifat, jika binatang ternak itu dikandangkan, ada qadran, dengan ukuran ta'ishu bidunihi, di mana binatang itu akan hidup dengan dengan tanpa itu ukuran, ya, dia tetap akan hidup gitu, dengan ukuran yang dia tinggal di kandang. Kalaupun dia tidak diberi makan di kandang, maka ternak itu akan hidup dengan selainnya. Bila dararin mubayyinin, tanpa ada bahaya yang nyata, wajibatiz zakah, wajib zakat. Dia jelas kira-kira. Wajib zakat. Li khiffatil mu'nah, kenapa ringan? Biaya itu ringan. Nah, itu dia. Kalau yang pertama tadi apa? Li kathratil mu'nah, biayanya banyak. Kalau ini biayanya ringan. Harus kita bedakan, ya. Wa in kanat, jika binatang ternak itu la ta'ishu, tidak akan hidup biduni, tanpa kadar yang dia diberi makan di kandang itu, au ta'ishu, atau dia hidup walakin bil dararin bayyinin, tapi dengan kemudaratan yang nyata. Jadi kalau dia tidak diberi, kalau kita presentasikan, kita kalkulasikan, seandainya dia tidak diberi makan di kandang itu, dia akan mati atau enggak mati, tapi berpengaruh kepada kesehatan ternak tadi, ya. Maka di sini fala zakata, ada zakat. Kenapa? Lidzuhuril mu'nah, karena nampak di situ biayanya. Nah, nampak pengaruh biaya tadi, nampak. Nah, jelas apa? Miswar apa? Mirwan. Jelas kan? Yes. Thumma mahallul khilaf, kemudian tempat perselisihan, idza ulifat bila qasdin, bila ternak itu dikandangkan dengan tanpa tujuan. Nah, tujuan apa? Fa in ulifat, kalau dia dikandangkan ala qasdi qat'i saum. Nah, jadi kalau dia dikandangkan dengan tujuan untuk menghapus status binatang ini sebagai binatang yang digembalakan, tujuan memutus pengembalaan, maksudnya nggak salah lagi digembalakan, ini di kandang, maksudnya niatnya untuk dipelihara, kasih makan dalam kandang. Kalau seperti itu, fayang qati'u bihi, maka hilanglah status pengembalaan tadi dengan sebab dikandangkan, bila khilafin, tanpa ada khilaf. Maka dia bukan jadi hewan ternak gembalaan lagi, tapi kandangan ma'lufah, bukan apa? Saimah, ya, tapi ma'lufah. Paham? Wa in qalla, sekalipun persentase kandangannya itu sedikit, tapi niatnya itu sudah menghilangkan status binatang tadi. Nah, gitu. Kemudian waqad nassa ala dzalika asy-Syafi'i, telah menegaskan atas hal itu, yang disebutkan tadi, yang idza ulifat bila qasdin fa in ulifat ala qasdin. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini ada lagi kasus lain. Walau i'talafatis saimatu, kalau binatang saimah tadi, binatang ternak yang dia itu merumput sendiri, itu dengan kemauannya sendiri itu mengandangkan dirinya, masuk ke kandang dengan kemauannya sendiri, gak mau lagi dia digembalakan. Nah, al-qadr al-mu'athir, dengan ukuran yang memberi pengaruh. Jadi dia kadang-kadang mau digembalakan, kadang-kadang gak mau, dia maunya makan di kandang aja. Nah, lihat bagaimana masalah kewajiban ini. Nah, kalau
dia mengandangkan dirinya sendiri dengan al-qadr al-mu'athir, ukuran yang memberi pengaruh minal alaf, dari kandangan itu, dari status kandang itu, fala zakata, tak ada zakat. Lihusulil mu'athir, karena tercapainya, sampainya pengaruh tadi yang memberi pengaruh. Waqila la tajibu li'annahu lam yaqsidhu, dikatakan wajib karena dia pemilik tidak bermaksud untuk mengandangkannya. Jadi kalau di sini apa dia kesimpulannya masalah ini tadi, hewan yang digembalakan tadi, dari kasus ini ada berapa kasus ya? Ada 3 kasus ya. Kasus pertama, hewan yang kebanyakan waktunya itu mana? Makan di kandang. Kasus kedua, hewan yang separuh dari waktunya makan di kandang atau kurang dari separuh. Yang ketiga, hewan yang kemauan sendirinya mengandangkan diri. Itu dia. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna sahih, bahwasanya yang sahih ishtiratu qasdi saum dunal alaf, syarat ya, bahwasanya yang sahih adalah pensyaratan niat pengembalaan bukan niat mengandangkan. Fa'arifhu, maka pahamilah dia, bahwasanya yang sahih adalah mempersyaratkan tujuan pengembalaan bukan tujuan pengandangan. Tadi kan di atas sebutkan, orang kalau dia mengandangkan ternaknya dengan maksud memutuskan status ternak tadi dari pengembalaan, jadi yang diperhitungkan itu niat tujuan pengembalaan itu. Nah, gitu. Maksudnya gitu, akan mempengaruhi status binatang ternak dalam masalah zakat atau tidak. Namun nanti di sini walau ala fasaimatan, kalau ada seseorang mengandangkan binatang gembalaannya limtina'ir ra'i, karena tercegahnya pengembalaan dithalji dengan sebab salju, wa nahwihi, dan seumpamanya, wa qasadal isamah, dia tetap bermaksud untuk mengembalakannya indal imkan, ketika dia mampu, ini juga fala zakat ala al-asah, tak ada zakat. Kenapa? Li hausulil mu'nah, karena masalah biaya. Nah, juga wasaimatul amilah, binatang pengembalaan, binatang yang digembalakan, al-amilah, yang bekerja, fi harthin, pada sawah ladang ya, apa namanya kalau apa, membalik-balik tanah itu kan, au nubhin, pengairan tanah, au naqli amti'atin, memindahkan barang-barang, au nahwi dzalik, atau yang seumpama itu, la zakata fiha, tak ada zakat padanya. Kenapa? Li'annaha mu'addatun, karena dia itu dipersiapkan listi'malin mubah, untuk pekerjaan yang dibolehkan, dipersiapkan untuk pekerjaan yang dibolehkan, untuk sesuatu pekerjaan yang dibolehkan, untuk penggunaan yang dibolehkan. Nah, itu yang pasti, penggunaan yang dibolehkan. Fa ashbahat thiyabal badan, sehingga menyerupai ia pakaiannya badan. Wala farqa baina an ta'mala lil malik aw bil ajri, wallahu alam, enggak ada beda dia bekerja untuk yang punya atau dengan upah. Nah, itu dia. Jadi kita harus pahami bersama ini syarat-syarat binatang yang dizakatkan itu, dia harus apa? Digembalakan dengan ketentuan yang sudah kita bahas. Ada spidol. Coba lihat. Baik ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan ilmu
warid kita ya, ilmu al-faraid ya. Ilmu al-faraid. Nah, kita akan kembali mengulang-ulang tentang masalah apa yang kemarin kita bahas. Dariyah. Dariyah ini kasusnya di mana aja? Suami. Yang kedua ibu. Yang ketiga apa? Hah? Lupa. Saudari. Kakek. Yang keempat satu saudari. Nah, ini pembagiannya mesti ingat. Nah, suami dapat berdua, ibu sepertiga. Nah, ini kakek dengan saudara ini kan seharusnya kakek dapat asobah, ya kan? Gitu. Kemudian saudari dapat seperdua, kan gitu kan? Tapi karena bahagian daripada saudari lebih banyak dari kakek, maka dibalik. Akhirnya kakek dan saudari ini sama-sama mendapatkan asobah dengan ketentuan kakek dapat 2/3 sisa, saudari dapat 1/3. Masalah apa namanya? Dariyah. Ini kasus yang suami, ibu, kakek, satu saudari ya. Kemudian apa lagi yang kemarin? Kharqa ya. Kharqa. Siapa aja nih kharqa nih? Ingat? Enggak. Lupa. Ah, kacau. Ibu, terus nomor 2 kakek. Ibu, kakek. Yang nomor 3 satu saudari. Ingat nih. Mana dia ibu? Ibu ini berapa? Kharqa ini ada 5 pendapat. 5 pendapat. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, kemudian Zaid. Ibu menurut Abu Bakar berapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid. Abu Bakar berapa? 1/3. Kakek asobah, saudari mahjub. Kalau Umar, ibu 1/6. Kakek berapa? Hah? Kakek dapat asobah, saudari dapat 1/2. Kalau Utsman 1/3 semuanya. Nah, kalau Ali, kakek, ibu 1/3. Kalau kakek asobah, saudari 1/3 ya. 1/3 dia. Apa bedanya dengan Abu Bakar? Ini saudari 1/2. Apa beda sama Abu Bakar? Abu Bakar mahjub, kalau Ali tidak. Zaid, ibu dapat 1/3. Kakek bersama saudara ini mendapat asobah dengan bagian kakek 2/3, satu saudari 3. Inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kemudian masalah mubahalah ya. Mubahalah itu apa kasus yang kemarin? Ingat? Nah, suami, kemudian ibu, satu saudari. Mana dia tuh pembagiannya? Suami dapat 1/2, ibu dapat 1/3.
per 6. Berarti saudari dapat 1/2. Nah, itu dia. Berapa nih bagian ini? 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Hasilnya berapa? 7. Akhirnya 1/3 salah. 2 6 8 ya. 8. Hasilnya berapa nih? 8. Nah, menurut Ibnu Abbas, hitungan Ibnu Abbas beda. Ini suami dapat 3 bagian, ibu dapat 2 bagian, sementara saudari dapat 1 bagian. Nah, ini apa namanya? Mubahalah. Yang terakhir apa? Ummu farah kemarin kan? Ummu farah. Gimana nih kasus Ummu farah? Hah? Suami, 2 saudari kandung, 2 saudara seibu. Mana nih kasusnya? Suami 1/2, 2/3 tambah 1/3. Ini berapa nih? 6 kan? 6 bagi 2 3. 6 bagi 2 kali 2 12. 12 bagi 3 4. Ini 2. Nah, kan 6 menjadi berapa? Berapa? 9 ya. Ini berapa? 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi 9. Yang kita bahas malam ini gharra ya. Masalah gharra. Cuma mungkin kita cukup ini saja dulu ya. Nah, udah ngantuk ya. Ini perlu kita pahami semua. Mufarraq, mubahalah, farqa dengan akdaliyah. Nanti kita lanjutkan tentang masalah gharra ya. Baik, demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bertanya Ustaz. Siapa? Sini. Siapa? Jawab, tanya dia, bilang ya. Zurriyatan alam syah. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apakah gaji bulanan juga termasuk zakat? Ya, tidak ya. Zakat itu hanya ada pada harta yang ketika dikumpulkan 1 tahun kemudian sudah mencukupi nisab, maka dia baru dikeluarkan zakatnya. Nah, mengeluarkan zakat harta yang seperti itu boleh dengan di akhir tahun sekaligus, boleh juga dipercepat. Nah, dipercepat bagaimana caranya? Ya dengan mencicilnya, tapi niatnya sebagai bagian dari zakat. Kalau gaji kita sedikit kemudian langsung ada zakat, tidak ya. Baik, demikian saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.